Dukun itu bernama Habib LBY. Kemarin gue nonton Pak Kiai live-nya ya. Ternyata di grup-grupnya Pak Kiai itu rame bahwa para jenderal-jenderal itu tuh banyak menjadikan LBY itu sebagai dukun gitu. Wow, keren banget ini, gila. Zaman dulu tuh ada wali besar namanya ini LBY, Habib LBY. Dia itu tuh ketua sufi dunia, terus dia itu tuh ketua jatman, dan dia itu dihormatin sama orang-orang. Bahkan ada ustadz tuh dulu tuh cuma ngatain doang, oh Habib itu cantik ya pakai kerudung. Abis langsung ditangkap polisi, di penjara, dan dia meninggal di penjara, dan sakit di penjara, terus meninggal di penjara gitu. Dan akhirnya dikuburin gitu. Ustadz dulu yang lawan Habib ini gitu. Jadi saking powerfulnya ini Habib ini nih, dia itu tuh bisa menguasai seluruh instrumen negara kita. Bahkan dia itu berani ngebohongin masalah kuburan, berani memasukin makam. Bahkan tuh ada makam kucing dibilang itu adalah makam wali. Terus sekarang kebongkar lagi, ada makam pala kebo dibilang makam wali. Dan sekarang ada lagi makam palsu dibongkar ternyata pancingan gitu. Terus dia itu memasukkan sejarah berdirinya NU. Sejarah berdirinya NU itu dibilang sama dia tuh atas jasa persetujuan dari Habib Hasyim bin Yahya. Dan banyak lagi tuh kekacauan yang dibikin. Bahkan ada muhibinnya tuh yang udah sadar sekarang tuh ngebongkar bahwa setiap bulan itu tuh nyetor sama dia itu tuh duit 5 karung. Dan Pak Kiai itu tuh kemarin statementnya tuh tegas banget bahwa Habib ini cuma dukun doang gitu. Dan Pak Kiai itu tuh marah. Dan Pak Kiai itu ngomong, saya itu guru tuh dalam tanda kutip. Emang beliau tuh guru beneran. Dulu pernah ngajar bahasa Indonesia di SMA. Tapi di situ dia bilang guru. Hati-hati tuh kalau dia ngomong kayak gitu. Terus dia ngomong gini, saya nggak peduli mau di backup sama siapa gitu. Soalnya ini nih saya lagi ngebela yang bener. Saya ngebela yang hak. Saya ngebela kehormatannya Rasulullah. Saya ngebela tajilinya Allah, kebenarannya Allah gitu. Sekarang ini zaman pengungkapan, zaman terbongkarnya sesuatu gitu. Yang benar jadi benar, yang salah jadi salah gitu. Jadi siapapun yang ngelawan, siapapun yang nggak mau ada kontribusinya dalam pergerakan ini bukan pergerakan politik, ini bukan pergerakan mencari kekuasaan. Ini pergerakan semata-mata itu tuh untuk memperbaiki namanya Rasulullah tuh yang dihancurin sama kliennya dia gitu. Ini semata-mata tuh untuk pergerakan kebangsaan. Ini pergerakan untuk biar bangsa Indonesia tuh hidup tentram, aman, nyaman, damai, dan sentosa, serta lain-lainnya. Lu bisa bayangin gak sih, misalnya nih nggak ada kisruh nasab ini, waktu Paus Fransiskus itu datang ke Indonesia, pasti banyak demo, pasti tolak. Negara ini adalah negara Islam, negara ini adalah negara apa segala macam. Jadi kemaslahatan kita hidup berbangsa beragama tuh nggak nikmat lagi gitu kayak sekarang. Sekarang kan gila lu. Orang Islam sama orang Kristen bisa bercanda, bisa ngerangkul ke sono, bisa ini ke sini apa segala macam. Bener-bener tuh Indonesia tuh kita tuh baru tahu, oh ternyata zamannya Rasulullah tuh, waktu Rasulullah jadi nabi, Rasulullah tuh nggak memaksakan kehendak bahwa orang-orang di agama di luar agama Islam tuh mesti memeluk Islam. Kagak, Rasulullah itu pemimpin kemanusiaan. Jadi dengan adanya nasab kayak gini nih, kita tuh bisa lebih mencintai Rasulullah, kita bisa lebih mengenal Rasulullah dari kiai kampung gitu loh. Makanya Pak Kiai itu ngomong, mau itu Kapolri, mau itu presiden, apa segala macam. Ini misalnya lu pro ke sono, ya tunggu ntar akan dilibas zaman gitu.
Sekarang yang punya dunia ini, yang punya planet ini, yang punya semua alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita emang berjuang ini nggak ada yang bayar gitu. Jadi pakai itu bener-bener strength tuh ngomong. Jadi pakai itu tuh mencap bahwa wali besar itu sekarang cuma sekelas dukun doang gitu loh. Sekarang dukunnya juga dukun palsu, pemalsu makam, pemalsu sejarah, dan pemalsu yang asli dipalsu-palsuin. Dan ini terstruktur, sistematis dan masif gitu loh. Dia mengkaburkan sejarah NU. Dan Menteri Pendidikan yang di Makarim juga tidak mencantumkan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari itu sebagai pendiri Nahdlatul Ulama gitu. Jadi itu sekarang lagi diobok-obok gitu. Nah, teman-teman gue yang ngerasa sebagai NU akar rumput, bapak gue juga dulu NU, engkong gue juga dulu NU, ada yang Muhammadiyah juga sih. Ya sekarang ya nggak terima lah, gila lu. Masa orang sekeren Kiai Haji Hashim Asy'ari tuh kata Dr. Anhar Gonggong tuh kagak dimasukin sebagai pendiri NU. Orang sekeren itu anaknya juga pahlawan, cucunya juga pahlawan, kagak dimasukin sebagai pendiri NU. Jadi gue bikin vlog ini nih biar kita tuh sadar ya bahwa emang nih negara kita tuh sedang lagi diokupasi sama dia. Dan dia tuh strength banget, nggak mau tuh ada yang namanya seminar ilmiah UIN di Semarang. Karena pada tahun kemarin tuh pernah diadain seminar juga tuh di Jakarta di UIN Syarif Hidayatullah. Tuh yang datang Gus Fuad, Dr. Sugeng, Dr. Arikim, dan Dr. Anhar Gonggong. Dan dia juga sama, setiap ada diskusi ilmiah dia juga bikin debat di Banten gitu, debat di Banten. Rata-rata dihadirin sama tukang kue pancong lah di sono ya. Nah, pas bukan debat sih, pas seminar di UN itu tuh banyak membuka tuh mata-matanya para muhibin gitu. Disitulah terbongkar lah sejelas-jelasnya bahwa haplogrupnya Habib itu tuh yang pernah tes itu tuh ternyata tuh haplogrup G, haplogrupnya Yahudi Ashkenazi. Disitulah orang tuh kenal dengan Dr. Sugeng Sugiharto. Disitulah orang tuh kenal dengan Profesor Anhar Gonggong. Disitulah orang mulai sadar, oh ternyata nih sejarah-sejarah kita nih banyak yang dimanipulasi, banyak dihancur-hancurin gitu. Nah sekarang pengen ada seminar kedua lagi, makanya dia tuh takut banget, takut ntar apa lagi nih yang terbongkar nih tentang kejadian gue, apa lagi nih yang terbongkar nih tentang klan Balawi. Makanya dia dengan lobby-lobby dan itu apa segala macam kepengen banget seminar itu dihentikan. Tapi gue dengar-dengar sih Keraton Jogja tuh pengen memfasilitasi itu ya semuanya. Jadi dari dukun sampai pembatalan seminar di UN nih gue bahas nih dengan bahasa yang sederhana. Jadi kan gak semua orang tuh bisa ngerti tuh bahasa planet-planet kayak gitu ya. Gue menerjemahkan dengan bahasa sederhana aja. Intinya tuh kayak begitu ya. Jadi kalau orang pengen itu sekarang nih udah kebenaran tuh udah terang seterang-terangnya tuh, seterang matahari tengah hari bentet nongol ngeliat kita bener-bener terang gitu. Jadi sekarang itu tuh dia pengen mau ngomong A mau ngomong B kata dokter, kata itu tuh guru gembul. Sekarang kalau ada kalau ada tesis kayak gini jangan dijawab pakai kata-kata, dijawab tuh pakai pembuktian, dibuktiin dong gitu. Misalkan nih lu dibilang lu miskin, buktiin bawa ke rumah, kasih lihat, oh ini ada Lamborghini gitu caranya. Jangan itu sama kata-kata, atau muter-muter, bikin framing, bikin narasi, bikin ini apa segala macam, yang dibawa pada pusing gitu loh. Gitu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.